Om Swastiastu, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Dewa Ayu Sukmayanti dengan NIM 20110312556, kelas E dengan jurusan Pendidikan Dasar, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan. Nah, materi yang saya bahas di sini itu situasi dan aliran pendidikan klasik serta modern di Indonesia. Topik yang saya bahas di sini itu ada 3. Yang pertama, situasi pendidikan. Yang kedua, aliran pendidikan klasik di Indonesia. Yang ketiga, aliran pendidikan modern di Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan situasi pendidikan. Apa itu situasi pendidikan? Situasi pendidikan merupakan kondisi yang ditandai dengan adanya sejumlah kandungan pokok yang terdapat pada kegiatan pendidikan, yaitu adanya peserta didik, pendidik, dan tujuan pendidikan yang ketiganya terintegrasi melalui proses pembelajaran. Situasi pendidikan ini ada 4 bagian. Yang pertama itu macam-macam pendidik. Yang kedua, perubahan sesuai pergaulan yang bersifat pendidik. Yang ketiga, manusia perlu dididik. Yang keempat, proses pendidikan. Yang pertama, macam-macam pendidik. Nah, macam-macam pendidik itu seperti pendidik kodrat atau non-kodrat. Itu seperti orang tua secara alamiah harus bertanggung jawab terhadap pendidikan anak-anaknya. Yang kedua, ada pendidik jabatan atau formal. Itu seperti guru atau pelatih pembimbing yang karena jabatannya harus bertanggung jawab terhadap siswanya. Yang kedua, itu ada perubahan situasi pergaulan yang bersifat pendidik. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa makhluk sosial manusia selalu berada di tengah-tengah kelompoknya seperti keluarga atau teman-temannya. Syarat minimal situasi pendidikan adalah adanya guru dan siswa atau anak dan pendidik. Pergaulan pendidik mempunyai 2 syarat, yaitu yang pertama ada usaha untuk mempengaruhi. Yang kedua, pengaruh itu datangnya dari orang dewasa atau di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Dengan usaha pendidikan artinya memberi bimbingan dan bantuan yang diperlukan. Sikap pendidik yang perlu diketahui itu yang pertama adalah menginginkan. Contohnya, orang tua pasti punya harapan terhadap anaknya. Keinginan seperti itu dapat disampaikan secara langsung atau melalui cerita-cerita. Yang kedua, itu ada menolak. Seperti contoh, bila anak meminta atau menginginkan sesuatu yang tidak baik atau berbahaya dari norma, sebaiknya ditolak. Yang ketiga, itu memperbolehkan. Contohnya, apabila anak meminta izin untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat, sebaiknya diperbolehkan. Yang keempat, itu ada melarang. Contohnya, pada saat anak sedang melakukan kegiatan yang berbahaya, sebaiknya segera dilarang dengan alasan yang masuk akal. Yang kelima, itu ada mengharuskan. Contohnya, untuk melakukan ritual keagamaan, anak perlu diharuskan melaksanakan sesuai dengan ajaran agama yang dipeluknya. Yang keenam, itu ada membiarkan. Contohnya, aktivitas anak yang positif, sebaiknya bahkan sedikit demi sedikit itu dikembangkan. Yang ketujuh, itu ada memberantas. Itu seperti malas, tidak disiplin, membuang sampah sembarangan, dan segala bentuk adu domba itu harus diberantas. Yang ke-8 itu ada memberi, contohnya makan pada tempatnya, bicara sopan, bersikap sosial, dan lain-lain. Secara langsung akan dicontoh oleh anaknya. Yang ketiga, manusia perlu dididik. Mengapa manusia perlu dididik? Karena yang pertama itu manusia perlu merealisasi seluruh hakikat yang melekat pada dirinya. Yang kedua, manusia ingin menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi. Yang ketiga, manusia ingin dapat menyelesaikan masalahnya. Yang keempat, manusia mempunyai keinginan untuk tahu tentang segala sesuatu yang baru.
Yang keempat itu ada proses pendidikan. Nah, aktivitas pendidikan dapat digambarkan sebagai komponen sesuatu sistem yang unsur-unsur atau komponennya adalah input, proses, dan output. Proses pendidikan merupakan kegiatan utama pengubahan input atau siswa menjadi output atau pengeluaran. Disinilah peran utama pendidikan. Dalam aktivitas pendidikan tidak hanya melihat hasil, tetapi justru yang penting adalah prosesnya, atau perolehan ilmu pengetahuan dan keterampilan proses. Yang kedua, saya akan membahas aliran pendidikan klasik di Indonesia. Aliran-aliran klasik dalam pendidikan itu ada 4. Yang pertama, aliran empirisme, yang kedua, aliran nativisme, yang ketiga, aliran baturalisme, yang keempat, aliran konvergensi. Nah, aliran empirisme ini bertolak dari Lockean tradition yang mementingkan stimulasi eksternal dalam perkembangan manusia dan menyatakan bahwa perkembangan anak tergantung kepada lingkungan, sedangkan pembawaan tidak dipentingkan. Aliran empirisme dipandang berat sebelah sebab hanya mementingkan peranan pengalaman yang diperoleh dari lingkungan, sedangkan kemampuan dasar yang dibawa anak sejak lahir dianggap tidak menentukan. Menurut kenyataan dalam kehidupan sehari-hari, terdapat anak yang berhasil karena berbakat, meskipun lingkungan sekitarnya tidak mendukung. Keberhasilan ini disebabkan oleh adanya kemampuan yang berasal dari dalam diri yang berupa kecerdasan atau kemauan keras. Anak berusaha mendapatkan lingkungan yang dapat mengembangkan bakat atau kemampuan yang telah ada dalam dirinya. Meskipun demikian, penganut aliran ini masih nampak pada pendapat-pendapat yang memandang manusia sebagai makhluk yang pasti dan dapat dimanipulasi, umpama melalui modifikasi tingkah laku. Yang kedua itu adalah aliran nativisme. Aliran nativisme bertolak dengan Leibnizian tradition yang menekankan kemampuan dalam diri anak, sehingga faktor lingkungan termasuk faktor pendidikan kurang berpengaruh terhadap perkembangan anak. Hasil perkembangan tersebut ditentukan oleh pembawaan yang sudah ada sejak kelahiran. Lingkungan kurang berpengaruh terhadap pendidikan dan perkembangan anak. Hasil pendidikan tergantung pada pembawaan. Istilah nativisme berasal dari kata natif yang artinya adalah terlahir. Bagi nativisme, lingkungan sekitar tidak ada artinya sebab lingkungan tidak akan berdaya dalam mempengaruhi perkembangan anak. Penganut pendapat ini menyatakan bahwa kalau anak mempunyai pembawaan jahat, maka dia akan menjadi jahat. Sebaliknya, kalau anak mempunyai pembawaan baik, maka dia akan menjadi orang baik. Pembawaan buruk dan baik ini tidak dapat diubah oleh kekuatan dari luar. Meskipun dalam kenyataan sehari-hari, sering ditemukan anak mirip orang tuanya secara fisik dan anak juga mewarisi bakat-bakat yang ada pada orang tuanya. Tetapi pembawaan itu bukanlah merupakan satu-satunya faktor yang dapat mempengaruhi pembentukan dan perkembangan anak dalam menuju kedewasaan. Yang ketiga ada aliran naturalisme. Pandangan yang ada bersamaan dengan nativisme adalah aliran naturalisme yang dipelopori oleh seorang filsuf Prancis, Rousseau. Rousseau berpendapat bahwa semua anak yang baru dilahirkan mempunyai pembawaan yang baik. Namun pembawaan baik itu akan menjadi rusak karena dipengaruhi oleh lingkungan. Rousseau juga berpendapat bahwa pendidikan yang diberikan orang dewasa malahan dapat merusak pembawaan anak yang baik itu. Aliran ini juga disebut negativisme karena berpendapat bahwa pendidikan wajib membiarkan pertumbuhan anak pada alam. Jadi dengan kata lain, pendidikan tidak diperlukan. Yang dilaksanakan adalah menyerahkan anak hidup ke alam agar pembawaan yang baik itu tidak menjadi rusak oleh tangan manusia melalui proses dan kegiatan pendidikan itu. Yang keempat itu ada aliran
konvergensi. Perintis aliran ini adalah William Stern, seorang ahli pendidikan bangsa Jerman yang berpendapat bahwa seorang anak dilahirkan di dunia sudah disertai pembawaan baik maupun pembawaan buruk. Penganut aliran ini berpendapat bahwa dalam proses perkembangan anak, baik faktor pembawaan maupun faktor lingkungan sama-sama mempunyai peranan yang sangat penting. Aliran konvergensi pada umumnya diterima secara luas sebagai pandangan yang tepat dalam memahami tumbuh kembangnya manusia. Karena itu, teori William Stern disebut teori konvergensi. Jadi menurut teori konvergensi, yaitu yang pertama, pendidikan mungkin dilaksanakan. Yang kedua, pendidikan diartikan sebagai pertolongan yang diberikan lingkungan kepada anak didik untuk mengembangkan potensi yang baik. Yang ketiga, yang membatasi hasil pendidikan adalah pembawaan dan lingkungannya. Nah, yang ketiga itu ada aliran pendidikan modern di Indonesia. Macam-macam aliran modern dalam pendidikan, yaitu ada progresivisme, yang kedua esensialisme, yang ketiga rekonstruksionalisme, yang keempat perennialisme, yang kelima idealisme. Yang pertama, aliran progresivisme. Progresivisme adalah gerakan pendidikan yang mengutamakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah berpusat pada anak sebagai reaksi terhadap pelaksanaan pendidikan yang masih berpusat pada guru atau bahan pelajaran. Tujuan pendidikan dalam aliran ini adalah melatih anak agar kelak dapat bekerja secara sistematis, mencintai kerja, dan bekerja dengan otak dan hati. Untuk mencapai tujuan tersebut, pendidikan harus mengembangkan sepenuhnya bakat dan minat setiap anak. Kurikulum pendidikan progresivisme adalah kurikulum yang berisi pengalaman-pengalaman atau kegiatan-kegiatan belajar yang diminati oleh setiap peserta didik. Nah, metode pendidikan progresivisme itu ada 3. Yang pertama, metode belajar aktif. Yang kedua, metode memonitor kegiatan belajar. Dan yang ketiga, metode penelitian ilmiah. Yang kedua ada aliran esensialisme. Esensialisme modern adalah gerakan pendidikan yang memprotes gerakan progresivisme terhadap nilai-nilai yang tertanam dalam warisan budaya dan sosial. Tujuan pendidikan dari aliran ini adalah menyampaikan warisan budaya dan sejarah melalui suatu inti pengetahuan yang telah terhimpun, yang telah bertahan sepanjang waktu, dan dengan demikian adalah berharga untuk diketahui oleh semua orang. Pengetahuan ini diketahui oleh keterampilan. Kurikulum berpusat pada mata pelajaran yang mencakup mata pelajaran akademik yang pokok. Kurikulum sekolah dasar ditekankan pada pengembangan keterampilan dasar dan membaca, menulis, dan matematika. Sedangkan kurikulum pada sekolah menengah menekankan pada perluasan dalam mata pelajaran matematika, ilmu kealaman, serta bahasa dan sastra. Metode pendidikan ini itu ada 3 juga. Yang pertama, pendidikan berpusat pada guru. Yang kedua, peserta didik dipaksa untuk belajar. Dan yang ketiga, latihan mental. Nah, yang ketiga ada aliran rekonstruksionalisme. Rekonstruksionalisme memandang pendidikan sebagai rekonstruksi pengalaman-pengalaman yang berlangsung terus dalam hidup. Tujuan pendidikan rekonstruksionalisme adalah membangkitkan kesadaran para peserta didik tentang masalah sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi umat manusia dalam skala global, dan mengajarkan kepada mereka keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Tujuan pendidikan rekonstruksionalisme adalah membangkitkan kesadaran para peserta didik
tentang masalah sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi umat manusia dalam skala global dan mengajarkan kepada mereka keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Yang keempat, itu ada aliran perennialisme. Perennialisme adalah gerakan pendidikan yang mempertahankan bahwa nilai-nilai universal tidak ada. Maaf, itu ada maksudnya. Dan bahwa pendidikan hendaknya merupakan suatu pencarian dan penanaman kebenaran-kebenaran dan nilai-nilai tersebut. Dengan pengetahuan bahan penerangan yang cukup, orang akan mampu mengenal dan memahami faktor-faktor yang problemnya yang perlu diselesaikan dan berusaha mengadakan penyelesaian masalahnya. Kurikulum ini berpusat pada mata pelajaran dan cenderung menitik beratkan pada sastra, matematika, bahasa, dan sejarah. Dan yang kelima itu ada aliran idealisme. Aliran idealisme merupakan suatu aliran ilmu filsafat yang mengagumkan jiwa. Menurutnya, cita adalah gambaran asli yang semata-mata bersifat rohani dan jiwa terletak di antara gambaran asli dengan bayangan dunia yang ditangkap oleh panca indera. Pertemuan antara jiwa dan cita melahirkan suatu angan-angan yaitu dunia ideal. Aliran ini memandang serta menganggap bahwa yang nyata hanyalah ideal. Tujuan pendidikan idealisme bagi kehidupan sosial adalah perlunya persaudaraan sesama manusia, karena dalam spirit persaudaraan terkandung suatu pendekatan seorang kepada yang lain. Kurikulum yang digunakan dalam pendidikan yang beraliran idealisme harus lebih memfokuskan pada isi yang objektif. Pengalaman haruslah lebih banyak daripada pengajaran yang textbook, agar supaya pengetahuan dan pengalaman senantiasa aktual. Dari materi tersebut, saya rangkum dengan banyaknya aliran-aliran dalam ranah pendidikan bukan berarti akan membuat semakin tidak jelasnya konstruksi filsafat pendidikan. Akan tetapi dalam masing-masing aliran dapat menghasilkan titik temu yang humoris. Yang saya maksud itu harmonis. Yang fungsinya guna mendapatkan gambaran filsafat pendidikan yang harmonis. Seharusnya aliran-aliran dalam pendidikan itu harus sejalan dengan sistem pendidikan yang baik juga. Karena dengan sistem yang baik, aliran-aliran dalam pendidikan baik itu aliran klasik ataupun aliran modern bisa berjalan selaras. Dengan demikian akan terciptanya situasi pendidikan yang diinginkan bersama. Sekian dari pemaparan materi saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Dan saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih.